Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabarnya kawan-kawan sahabat sarjana gagal yang kuliahnya gagal, yang lulusan buah pohon bambu atau lulusan dari kantin? Nah, kali ini kita akan membuat video ini sedikit menarik karena membahas tentang ladang ganja milik Mike Tyson. Nah, membayangkan ladang ganja milik Mike Tyson, waduh, pasti lebar ya kan? Tentu saja, karena Mike Tyson ini memiliki luas ladang ganja itu seluas 420 hektar kalau saya tidak salah. Kalau salah ya cari aja di Google, kan banyak itu. Nah, ada alasan kenapa si Mike Tyson ini membuka ladang ganja atau dia menjadi bandar ganja. Kalau kita di sini kan sebutnya BD ya kan, BD ganja atau bandar gitu ya kan, tapi di sana pengusaha. Mike Tyson itu jadi pengusaha ganja karena ia pernah mengalami kesulitan ekonomi dikarenakan ya biasa, mantan juara dunia tinju profesional, tinju kelas berat, yang sekali nairing itu dibayar dengan jutaan dolar gitu. Ya pastilah bakalan menikmati hidup ya kan, menikmati kemewahan, sering buat pesta. Itulah yang menyebabkan dia bangkrut atau pernah mengalami hal yang anjlok lah dalam ekonominya gitu. Jadi si Mike Tyson ini kita bilang menemukan titik cerahnya setelah pemerintah Amerika Serikat bagian California itu mengumumkan bahwa melegalkan penanaman ganja. Nah, mulailah dia di situ pada tanggal berapa itu, pokoknya di tahun 2018 kalau nggak salah saya, dia mulai bisnis ganja. Dan disitulah dia mulai bangkit, mulai mengangkat kembali ekonomi dia yang awalnya dia jatuh bangun setelah ia pensiun pada tahun 2005 hingga ia bangkit lagi. Nah, kenapa dia memilih jalur yang itu ya, saya pun nggak tahu juga karena nggak ada wawancara dia ya kan. Yang pentingnya dia mungkin memilih jalur itu karena memikirkan dari peminat yang dalam hal kayak memabukkan atau yang ngebuat fly itu kan pasti banyak ya kan. Tapi ya mungkin di sebagian negara legal seperti contoh di tempat Mike Tyson ini, tapi sebagian negara juga kayak contoh negara kita kan untuk ganja itu kan ilegal bro. Makanya mungkin dia memilih itulah ganja itu. Memang hasilnya pun yang saya baca, yang saya ketahui, Mike Tyson ini memiliki hasil untuk penghasilan dari ladang ganjanya ini sekitar 10 miliaran kurang lebih itu. Bahkan untuk konsumsi pemakaian dia sehari untuk ganja tersebut itu ya ratusan juta juga. Kalau misalkan yang dia konsumsi itu kita dijual gitu ya, itu banyak juga bro. Wih, gila, berarti kencang juga dari ganja. Saya pernah ngebaca kebiasaan dia setelah dia punya ladang ganja ini. Dia kebiasaan uniknya itu setiap pagi itu dia bangun jam 5 pagi nih. Bangun jam 5 pagi dia ambil korek. Nah, bukan rokok tapi yang dibakar ya. Kalau kita kan rokok surya. Kalau nggak surya super. Kalau nggak super apa? Gudang garam. Apalagi sempurna, dia enggak, dia ngelinting bro. Tiap pagi dia bangun jam 5, dia ngelinting, ambil korek, ngebakar, ngefly dulu dong ya kan. Habis ngefly baru dia olahraga, setelah itu baru dia sarapan ya. Mungkin sebagian orang yang tahu, yang setelah saya baca juga, orang yang habis ngeganja itu kan katanya lapar bro. Jadi kan pas nih siap ngeganja olahraga, mungkin perutnya ngerasa efek dari ganja itu kan lapar, ya makan dong bareng keluarga. Aduh, apa enggak bagus sekali itu. Nah, jadi si Mike Tyson ini mempunyai ladang ganja yang seluas itu, tapi dia nggak pelit. Ada kabar yang mengatakan bahwa orang atau petani yang
data yang ada di ladang ganja dia itu, ataupun ada pengunjung nih mau datang, misalkan lu pada mau datang nih main ke kebunnya si Mike Tyson, itu bebas bro, mau ngelinting sebanyak apapun lu, mau sampai telentang telungkup juga terserah lah, asal sanggup mungkin. Tapi kita kan, aku kan nggak ngetes langsung, itu kan ngebaca dari Google juga, kan keren itu ya. Gimana kuat sih orang ganja itu, mungkin ya yang pernah ngerasainnya mungkin sebatang, 2 batang, apa 3 batang itu paling udah tertidur ya kan. Ya, kita kan nggak tahu, kita nggak pernah ngerasain kayak mana. Itu kan mungkin, itu kan prediksi saya yang ini saya lah ya kan. Ya menarik juga sih sebenarnya bisnis ganja itu, tapi mungkin ada alasan tertentu di negara-negara lain yang memang nggak melegalkan ganja, karena ya termasuk ke narkotika, masuk ke narkoba. Bahkan di Indonesia kalau nggak salah saya di kelas 1, dia kalau sabu nih di atas sabunya lagi nih hukumannya kalau ganja ini, karena berasal dari tumbuhan. Bahaya ya, mungkin ya lebih bahaya dari sabu lah untuk hukumannya ya. Jangan coba-coba lah mau bisnis ganja kalau di sini. Kalau bisnis ganja terbang ke California sana. Kalau enggak beli tanah di sebelah Mike Tyson, nyontek gimana cara tanamnya, bibitnya, pengen sukses gitu aja. Kayaknya jangan coba-coba di Indonesia. Coba di Indonesia, kau tanam sekarang, sebulan kemudian nyampe polisi itu, hati-hatilah kau. Jangan coba-coba, bahaya itu. Ya kayak gitulah Mike Tyson, sampai dia bisa berhasil, dia punya, ya kita bilang mewah lah kehidupannya. Mungkin dari hasil ya ada bisnis dia yang lain, ada dari bisnis ganjanya itu dia berhasil kan. Dan dia punya brand juga tuh, kalau nggak salah nama brandnya apa ya, namanya kalau nggak salah mikir ya, Tyson Holistic nama ini dia, nama brand ganja dia, Tyson Holistic. Dan brand ganja dia itu salah satu ganja yang terbaik bro, bukan kaleng-kaleng itu. Mungkin ya imbang-imbang berat sama punya daerah kita lah, salah satu daerah kita di mana, Aceh, yang katanya kan ganja dari Aceh itu sekelas ganja-ganja terbaik di dunia ya. Mungkin kelas-kelasan mereka itu saya nggak tahu juga. Dan bentuk ganja itu saya masih bingung gimana bentuknya, coba apa dia emang ada buahnya, apa buahnya itu yang dijadikan tembakau, apa daunnya kayak daun tembakau, atau ada batangnya yang di bagian batangnya itu yang dibakar. Nggak mungkin batangnya dibakar, nggak keisep lah. Sedangkan kalau tembakau yang gede-gede itu kita ngerokok kretek itu, kalau kita isap ada batang-batangnya itu aja nggak keisep kok. Bingung mau ngisepnya, kempot bibir tuh, panas bibirnya kan. Unik sih sebenarnya, dia bisa milih gimana sih. Banyak gitu bisnis yang lain yang mungkin hasilnya itu lumayan, tapi mungkin nggak segede dari hasil ganja itu. Mungkin penjualannya pun nggak semudah ganja itu kan. Tapi kan kalau kita bilang untuk tanaman nih, contoh kita nggak usah ngebahas ganja, memang ganja kan tanaman. Untuk merawat padi aja, kalau misalkan kita nanam padi, kita kan perlu modal juga bro, modal banyak. Terus cara ngerawatnya kalau kita nggak ngerti. Tapi kan di yang saya baca, Mike Tyson ini kan menggunakan tenaga petani setempat yang mungkin memang mereka udah ahli. Walaupun mungkin dulu belum dilegalkan, tapi mereka mungkin udah punya ladang ganja sendiri kan, bisa jadi. Bukan seuzon, tapi kan ya berpikir positif aja. Entah mungkin dapat ilmu dari Mbah Google juga gitu kan, ngebaca, oh ini cara namanya gini, cara nanamnya gini gitu. Entah kayak ubi namanya, tinggal colok hidup ya kan, batangnya itu colok ke tanah hidup, kasihkan tai ayam, selesai. Mana tahu kita. Bingung kalau mikir-mikir ganja ini sebenarnya. Dengar saya ngebaca, mungkin ada khasiatnya,
Karena si perusahaan McKesson ini nggak hanya menjual untuk dihisap, tapi mereka memproduksi untuk oil, untuk ya cannabis oilnya itu, dan ya macam-macam lainnya lah. Nggak hanya untuk bahan isap, lintingan atau minyak ganjanya itu, tapi ada digunakan untuk hal-hal lainnya. Barangkali mungkin ada untuk medis atau ada untuk ke yang lain, kita kan nggak tahu. Keren, inovasinya keren tuh. Aku kalau dekat sama McKesson itu, ladangnya itu, ladang ganja dia, apalagi katanya gratis sana kan. Awak yang nggak pernah apa nggak kesana lah, langsung terbang. Kok bisa tiap hari? Kalau emang ladangnya dekat nih, namanya juga awak nggak ngerti, nggak tahu ya apa nggak. Penasaran, enak kayak mana namanya orang penasaran, pasti kan. No, ada ladang ganja gratis lagi sebenarnya, pasti langsung. Apalagi orang Indonesia, ada yang gratis ya langsung lah, ya kan? Nggak usah senyum sendiri, iyain aja, pastilah itu. Apalagi ada barang gratis, jangankan itu, rokok aja. Kalau ada temen punya rokok yang gratis bisa diminta, malah minta padahal ada rokok di dalam tas. Jangan bilang enggak, pasti. Memang lah. Tapi keren inovasi ini. Tapi salahnya nggak di negara kita, salahnya itu di Amerika. Peluang usaha yang bagus itu. Kalau menurut saya, untuk penjualannya pasti mudah, karena kan yang dulu awalnya dia ilegal bro, sampai jadi legal ya otomatis kan begitu legal nih di negara itu. Yang awalnya ilegal, orang ada banyak nanam, ngejual bebas, pasti kan yang ngebelinya itu banyak kan, nyerbu. Apalagi kualitas yang punya dia itu bagus gitu, termasuk yang terbagus di wilayah situ, ataupun di wilayah mungkin daerah yang legal dalam penjualan ganja lah. Apa enggak, bukan main, paten pasti itu. Entahlah, keren tuh. Aduh, nggak tahu bilang, nggak tahu mau ngungkapinnya kayak mana. Keren lah, pasti keren. Mungkin cukup sekian dulu lah yang kita bahas tentang ladang ganja McKesson. Mungkin lain kali kita mungkin di video selanjutnya akan kita bahas kenapa di Amerika itu, atau Amerika di negara bagian di California itu melegalkan ganja. Alasan dari mereka itu apa, nanti kita bahas di video selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian, terima kasih, bye bye.